Sejak jalinan kasihnya dengan Andre Stinky hancur berantakan, Linda Rahman, bintang sinetron yang juga aktif sebagai model, tidak lagi terbuka soal kisah asmaranya. Begitupun saat ia merayakan ulang tahunnya yang ke-26 tanggal 28 Juni kemarin, tidak terlihat sosok kekasih yang mendampinginya merayakan kebahagiaan itu. Begitu tertutupkah hati Linda Rahman? Ternyata tidak juga. Meski mengaku masih trauma karena kegagalan rencana pernikahannya dengan Andre Stinky, Linda 3 tahun lamanya Dewi Huges absen dari layar RCTI, tepatnya sejak kontraknya sebagai pemandu acara Angin Malam berakhir. Meski tidak lagi menghias dan menyemarakan acara tengah malam itu, nama Huges tetap tidak bisa terlepas jauh dari image Angin Malam. Pemirsa setia RCTI masih mengenangnya sebagai Huges yang melambungkan Angin Malam, serta Angin Malam yang juga berhasil melambungkan namanya. Lepas dari RCTI dan acara Angin Malamnya, Dewi Huges sempat berkelana sebagai presenter di berbagai stasiun TV swasta. Akhirnya ia terpanggil untuk kembali ke RCTI dengan menerima sebuah tawaran untuk memandu acara talk show bertema Jalinan Kasih yang rencananya akan mulai ditayangkan pada tanggal 3 Juli nanti. Ditemui saat meluncurkan program Jalinan Kasih di RCTI, Huges yang didampingi Afin sang suami menceritakan alasannya menerima tawaran tersebut. Menurut laki gue tawarannya menarik, tapi ya 3 tahun nggak ke RCTI, ya kita banyak belajar juga sambil lihat-lihat juga sebenarnya RCTI itu seperti apa gitu. Dan kita juga banyak dapat masukan dari orang-orang terutama yang di luar negeri ya. Kalau mereka tuh nonton RCTI gitu. Jadi emang skupnya lebih luas. Zamannya Ugus di Angin Malam dulu, Ugus bisa nge-MC sampai ke Singapura. Karena mereka nonton Angin Malam gitu atau ada acara-acara tuh mereka suka banget. Memang basically juga Ugus seneng acara-acara kayak gini, charity, sosial kemasyarakatan. Eee, apa ya, kalau kalau bikin program tuh jadi nikmat kalau programnya itu manfaat buat orang banyak gitu. Kayak gini kan manfaatnya nih, entar pasti Ugus menikmati. Memandu acara talk show yang berformat live dan interaktif, ia mengaku sudah biasa. Apalagi sebelum menerima tawaran ini, ia juga pernah memandu acara sejenis yang ditayangkan di salah satu stasiun TV swasta. Meski demikian, tetap saja pemilik nama panjang Desak Made Hugesia Dewi itu mengaku tidak dapat mengusir rasa deg-degan saat menanti tayangan perdana berlangsung. Menjelang harinya gue emang lagi stres karena gue mikir, "Bisa nggak ya gue besok bagus nggak?" Gitu kan, itu pasti kan di hari pertama sampai tadi produsernya nanya, "Lu mau datang jam berapa, Guys?" Gue datang 3 jam sebelumnya, Bro, itu pasti gue ada di studio. Karena gue mau make up yang bagus, semuanya mesti bagus, terus gue mesti latihan lagi gitu, dan skrip udah dikirim dari 2 minggu sebelumnya, udah dikasih ke Uges, jadi Uges udah belajar gitu. Uges pengen pengen semuanya jalan lancar gitu, pengen acaranya disenengin orang gitu. Kelihatannya segar bugar, tapi kalau diperhatikan secara teliti, Sita, gitaris grup musik Bass Jam, mengidap penyakit aneh pada tulangnya. Perhatikan saja jari-jari kaki Sita, yang jempol agak menjorok ke dalam dan 4 lainnya semakin lama semakin merapat. Ia sendiri sempat terheran-heran saat mengetahui perubahan aneh pada jari kakinya. Saat mengunjungi dokter untuk mengkonsultasikan kejanggalan itu, barulah ia tahu kalau ternyata dirinya mengidap suatu penyakit yang asing di telinga, yaitu hallux valgus. Untuk menyembuhkan penyakitnya itu, Selasa kemarin Sita menjalani operasi tulang di Rumah Sakit Siaga, Jakarta Selatan. Beberapa saat sebelum operasi dilaksanakan, kami sempat berbincang-bincang dengan Sita mengenai penyakit anehnya. Kalau lihat dari bentuknya ya, kalau ngelihat bentuknya, perubahan bentuknya itu mungkin udah kira-kira 5-6 tahun yang lalu, tapi baru kerasa sakitnya kurang lebih setahun belakangan ini dan makin sering frekuensinya 6 bulan belakangan. Penyebab penyakitnya itu ia tidak tahu pasti. Yang jelas ada faktor keturunan yang membuat tulang jarinya tumbuh tidak normal. Nama penyakitnya, nama keadaan tulangnya itu namanya hallux valgus. Terus itu ya keadaannya mungkin kalau misalnya di internet sendiri ada, itu memang tulang kaki yang agak bengkok tumbuhnya sehingga mendesak kaki jari-jari yang lain, sekaligus memang pada beberapa kasus menyebabkan rasa sakit. Sakit yang dirasakan akibat hallux valgus memang tidak sampai membuatnya meraung-raung. Tapi ia cukup kepayahan jika terlalu banyak berjalan dan mempergunakan telapak kakinya untuk menekan. Kayak ini ya, kalau sakit itu kayak pegel, tapi ada juga nyeri-nyeri juga, kayak ototnya tuh kayak kaku kayak keras gitu sih, kayak tegang. Jadi ya kayak ngilu-ngilu juga sih.
Biasanya kalau rasa sakit datang menyerang, ia mengusirnya dengan mengkonsumsi obat-obatan semacam penghilang rasa sakit atau memijatnya. Tapi tidak dapat bertahan lama. Karena tidak ingin terus-menerus memelihara penyakit, akhirnya ia pun memutuskan untuk menghilangkannya melalui operasi. Kalau deg-degannya sih enggak, justru malah excited pengen lihat. Karena kan emang kita mintanya requestnya itu biosnya lokal aja, nggak usah total. Jadi ya mudah-mudahan bisa sambil lihat-lihat. Sejak jalinan kasihnya dengan Andre Stinky hancur berantakan, Linda Rahman, bintang sinetron yang juga aktif sebagai model, tidak lagi terbuka soal kisah asmaranya. Begitupun saat ia merayakan ulang tahunnya yang ke-26 tanggal 28 Juni kemarin, tidak terlihat sosok kekasih yang mendampinginya merayakan kebahagiaan itu. Begitu tertutupkah hati Linda Rahman? Ternyata tidak juga. Meski mengaku masih trauma karena kegagalan rencana pernikahannya dengan Andre Stinky, Linda Rahman akhirnya sedikit bertutur soal kehadiran pria istimewa di hatinya. Memang belum resmi menjadi kekasih. Baru-baru kok, belum lama, dan kita masih penjajakan. Jadi aku belum bisa cerita terlalu banyak tentang dia. Semakin saya mengetahui dia, semakin saya lihat orangnya dewasa, dia bisa mengerti saya, udah saya jalanin aja. Meski mengaku telah menemukan banyak kecocokan selama menjalani masa penjajakan, ia tidak ingin terlalu cepat memutuskan. Biarlah waktu yang akan membimbing langkah hati mereka ke arah yang seharusnya. Aku juga nggak mau terlalu berharap 100% ya, karena kan saya sudah pernah gagal, saya nggak mau terlalu berharap gitu loh. Sebagai orang yang pernah cukup dekat dengan Linda, Andre mengaku senang mendengar kabar bahagia itu. Ia juga berharap hubungan yang sedang dibina mantan tunangannya itu berjalan lancar dan berakhir di pelaminan. Gue pasti gue doain lah. Gue doain mudah-mudahan hubungannya itu awet dan ya kalau bisa sih terus, jangan sampai ada putus lagi. Ya mudah-mudahan sama yang ini dia menemukan yang cocok. Ngomong-ngomong, cemburu nggak sih mantan sudah dapat yang baru? Enggak lah, ya namanya kita hidup kan sudah ada pasangan-pasangannya masing-masing. Kita nggak boleh memaksakan kehendak kita. Tak ada kabar yang tak kami kabari. Dan pilihan kabar berikut ini kami persembahkan hanya untuk Anda. Persidangan kasus tindak asusila serta penyalahgunaan obat-obatan terlarang dengan terdakwa bintang muda Faisal kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu kemarin. Setelah sempat mengalami penundaan akibat ketidakhadiran salah satu anggota jaksa penuntut umum, akhirnya saat pembacaan tuntutan yang begitu dinanti-nantikan pun tiba. Pada persidangan kali ini, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan hukuman 7 tahun penjara terhadap terdakwa Faisal. Faisal yang mendengar tuntutan jaksa dari kursi pesakitan hanya bisa tertunduk lesu membayangkan nasibnya yang berada di ketukan palu hakim. Faisal yang kami temui usai menjalani persidangan tidak mau memberikan banyak komentar. Yang jelas ia mengaku siap menghadapi tuntutan jaksa penuntut. Ya ini kan belum final, baru tuntutan, masih ada putusan, lihat aja nanti, gue santai aja lah, bodo amat. Ya kalau soal puas dan nggak puas ya, tapi lihat aja nanti, ini kan belum putusan. Iya, oke, sip, gue mau ngomong yang lain. Ya terdakwa Faisal untuk saat ini kita buktikan dikenakan pasal 286 KUHP dan dakwaan kedua yaitu kepemilikan tentang narkoba yaitu pasal 78 ayat 1. Tuntutan itu bagi kami cukup tinggi kan begitu ya. Tapi kembali itu semuanya adalah relatif tinggi rendahnya, dan yang pasti di sini jaksa hanya melakukan apa yang menjadi kewajiban dan kewenangannya dalam melakukan tuntutan dalam perkara ini. Jaksa penuntut umum berhak menentukan apa saja yang menjadi tuntutannya. Tapi apapun itu, hakimlah yang akan memutuskannya nanti setelah Faisal dan kuasa hukumnya melakukan pembelaan pada persidangan berikutnya. Pada tanggal 14 Juli kami akan membacakan pembelaan kami. Dan diharapkan juga Faisal akan membuat sendiri ya pembelaannya, sehingga kedua pembelaan ini dapat dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Faisal. Soal Sarah Azhari dengan masalah yang menimpanya sebenarnya sudah lama terdengar. Meski baru sekedar selentingan, tetap saja nyaring di telinga kalau kabarnya Sarah Azhari dilaporkan ke Polsek Setiabudi akibat perlakuan kasar dan penganiayaan yang dilakukannya bersama 2 orang saudara kandungnya kepada Lala, seorang public relation sebuah kafe di Jakarta. Meski sudah menjadi rahasia umum, tetap saja tidak ada yang bersedia buka suara mengenai hal itu. Tidak juga sang korban, apalagi pihak Sarah Azhari dan keluarganya. Setelah seminggu lewat dari saat kejadian pemukulan itu berlangsung, barulah Lala alias Eka Herawati, korban yang juga pelapor tindak kekerasan itu, mulai mengungkapkan kasus tersebut lewat sebuah acara jumpa pers yang digelar Rabu kemarin.
Di hadapan sejumlah wartawan, Lala yang didampingi kuasa hukumnya menceritakan peristiwa pemukulan yang dilakukan Sarah, Tia, dan Rahel Azhari di tempatnya bekerja pada tanggal 19 Juni yang lalu. Ketika itu Sarah dan dua saudaranya datang saat kafe